mengapresiasi partisipasi publik, masukan kritik publik dalam memastikan pelaksanaan pemilu yang berintegritas dan akuntabel serta terbuka. Pada dasarnya, publik berhak memperoleh seluruh informasi dari KPU. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin hak setiap orang memperoleh informasi publik dan mewajibkan badan publik untuk menyediakannya. Ya, Sobat ASN, akhirnya melalui konversi pers yang dilakukan siang hari ini ya, Muhammad Apipudin sebagai Ketua KPU membatalkan Undang-Undang KPU RI nomor 731 tahun 2025 yang kemarin saja baru disahkan. Hari ini resmi dibatalkan. Ada apa sebetulnya? Desakan apa yang membuat dirinya membatalkan dan merevisi peraturan KPU RI tersebut ya? Coba kita akan masuk dan menganalisis ya. Pertama, kita tentu sudah banyak belajar ya dari bagaimana konstelasi dan eskalasi politik itu ada yang namanya panggung depan dan panggung belakang. Kalau hari ini kita diperlihatkan oleh gerakan-gerakan panggung politik depan, tentu akan ada deal, ada kesepakatan di panggung belakang. Biasanya masyarakat itu hanya bisa menyaksikan dan memperoleh informasi secara faktual saja yang beredar di media sosial, di media-media mainstream. Kita bisa menyaksikan ya, padahal sejatinya dalam politik sekali lagi ada panggung belakangnya. Nah, kita akan coba masuk ke panggung belakang itu. Kalau kita menyaksikan konversi pers barusan yang digelar oleh Apipudin mengatakan bahwa karena ada desakan publik ya, karena baru menyadari tindakan serta kekeliruannya itu dengan membuat peraturan KPU RI nomor 731 2025 itu keliru menurutnya. Tetapi saya meyakini bahwasanya ada kekuatan besar yang mendesak bahwa peraturan KPU yang baru itu harus segera dibatalkan. Kalau saja tidak dibatalkan, mungkin akan ada konsekuensi dan resiko besar yang akan diterimanya. Dan isu akan ada aksi massa, demonstrasi besar-besaran ke KPU mungkin saja sudah diterima oleh Apipudin. Oleh sebab itu hari ini KPU Apipudin ya membatalkan. Itu ya sekiranya yang kita bisa tangkap ya. Sekali lagi ya, saya yakin bahwa pembatalan dan revisi undang-undang KPU tersebut dibatalkan itu karena bukan hanya mendapat kecaman dari masyarakat, tetapi memang ada eskalasi serta konstelasi politik yang berubah, yang kemudian Apipudin juga berhitung ya, setelah sebelumnya berseliweran pendapat, narasi, hujatan, makian bahwa Apipudin ini salah satu ternak Mulyono. Mungkin saja karena desakan publik yang begitu besar menguat di media sosial yang menjadikan dia itu kembali ketakutan ya akan ada aksi demo yang seperti Agustus kemarin. Saya pikir seperti itu ya, kita sederhana aja melihat dan menilai ya bagaimana konstelasi serta eskalasinya yang kemudian bisa saja membatalkan hari ini ya, membatalkan peraturan KPU RI nomor 731 2020 tentang penetapan dokumen yang harus menjadi dirahasiakan oleh negara, termasuk ijazah presiden dan wakil presiden yang kemudian kita sebagai masyarakat tidak boleh mengetahui. Nah, ini tentu keputusan serta peraturan yang merugikan dan merusak demokrasi kita ya. Soal KIP juga undang-undang KIP tentu ini terafiliasi dan tentu akan
ada korelasinya dengan Undang-Undang KIP atau Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008 ya, yang mengatakan salah satu poinnya bahwa setiap orang itu berhak memperoleh, mengolah, mendapatkan informasi terang-terangnya dari para pejabatnya, termasuk dokumen-dokumen seperti ijazah, dan tentu seperti kekayaan harta pejabat yang harus didaftarkan ke LHKPN. Itu sekiranya yang membuat Apipudin hari ini membatalkan ya. Sobat ASN, putusan yang membuat kontroversi itu kemudian Apipudin galau dan takut ya, terkesan takut dengan apa yang sudah diumumkan kemarin ya, soal peraturan KPU RI yang baru ya, yang buat kontroversi akhirnya, dan berhasil hari ini ya masyarakat Indonesia, netizen ya mendesak Ketua KPU Apipudin untuk kemudian membatalkan dan merevisi. Sudah berhasil. Selamat buat Indonesia, selamat buat warga serta netizen yang cerdas-cerdas, yang peduli per hari ini ya, termasuk terhadap bangsa negara kita yang kemudian kita baru menyadari bahwa sudah di ujung tanduk ya. Banyak kekeliruan, banyak keputusan, banyak kebijakan yang kontroversi dan kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat. Suara Anda, suara netizen harus terus tetap aktif ya, mengisi platform-platform media-media dimanapun ketika ada institusi negara, lembaga negara yang membuat peraturan serta kebijakan yang kontroversi, kita akan sikat. Terima kasih yang sudah menyimak ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan di akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.